Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Tunjukkan aja di sini. Langsung kubuka. Surah apa yang ada Paulus di dalam Al-Quran itu? Jadi gini bang, kitab kita Nih. tidak ada yang tersembunyi, terbuka. Jadi Aduh, banyak kali cerita abang, mana kata Paulus di Al-Quran? siapa yang tahu Sabar. Dia mengerti. Siapa Justru, yang tahu membaca, Bung, berarti dia mengerti. dengar. Kalau Anda mengatakan di kitab kami nggak ada yang disembunyikan, itu bohong. Ya intinya kan, Intinya kan bahasa Arab. Sementara abang kan orang Indonesia. Bung, kitab Anda itu bahasa Yunani, itu yang disembunyikan. Mana yang bahasa Yunani yang tadi Anda katakan? Mana Bahasa Yunani, mana? tapi kita kan orang Indonesia. Ya, Jadi yang kita kitab harus ada Yunaninya bahasa mana? Indonesia, Bang. Kitab Yunaninya yang saya tanya mana? Yang terkecuali kita pergi di Israel, Iya. baru kita pakai bahasa Yunani. Tapi kita kan Kitab orang Indonesia, Yunaninya masa kita pakai mana? bahasa Kenapa ke di sini? Yunani bahasa Israel? Ke Israel bahasa Yunani. Yang saya tanya, kalau tidak disembunyikan mana? Kalau tidak ada berarti disembunyikan. Kan begitu poinnya. Atau sudah nggak ada, atau sudah hilang. Kalau kami nggak disembunyikan, justru kami nggak disembunyikan. Mana Al-Quran itu? Lihat. Al-Quran masih ada sampai hari ini. Abang bilang Nggak tidak ada yang disembunyikan. Abang bilang tidak disembunyikan. Iya. Kenapa anak-anak yang belajar Al-Quran itu menghafal semua? Berarti kan disembunyikan, Bang. Mereka diperlihatkan malah. Mereka diperlihatkan. Ini loh aslinya Quranmu. Memperlihatkan, tapi kan mereka kan tidak tahu baca, Bang. Oh beda. Ini nggak ada hubungannya. Katanya tadi disembunyikan. Yang disembunyikan itu Anda. Sekarang saya tanya. Kitab asli Anda apa? Yunani. Mana? Mau bukti? Mana? Kitab asli Anda mana? Apa dari tadi abang ini bilang mau bukti, tapi nggak ada buktinya dari tadi. Tadi kan saya bilang saya tidak bawa Alkitab. Mbak tidak mengerti. Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti Apa, Mbak Bible. tidak punya telingan? Anda yang punya Bible, Anda yang ngerti. Anehnya bukan kami yang punya Bible, kami yang ngerti. Kan lucu. Di agama kita mengajar kita itu bukan menghafal, Bang. Bukan menghafal. Loh, kita tidak itu menghafal, artinya Anda, mohon maaf, itu artinya Anda diajarin bahlul. Bang. Saya itu diajar itu membaca. Sekarang bukan begini. menghafal. Loh, kalau Anda diajari membaca, ya, sekarang level tinggi mana levelnya? Orang yang hanya membaca toh dibandingkan orang yang bisa menghafal. Kira-kira yang paham yang bisa membaca atau yang bisa menghafal? Ya kalau membaca langsung terangkan bisa. Tapi kalau menghafal suruh membaca kan mana bisa kalau cuma menghafal. Apa ini? Loh, gimana ceritanya? Orang yang menghafal bisa membaca. Orang yang membaca belum tentu bisa menghafal. Tinggi mana kedudukannya? Sekarang saya tanya abang. Abang sekarang berdebat sama orang yang contoh abang berdebat sama orang yang sekolah. Bang Juma berdebat sama orang yang nggak punya modal. Nah, sekarang saya mau ngomong sama abang gini. Abang ini tidak. Gimana bang? Kita berdebat mulai dari kelas dari bawah, dari SD ke atas. Gimana? Iya, boleh. Boleh. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan keduanya ya. Mulai dari SD nih. Pertanyaan pertama untuk Bang Juma sama Bang Poli. Berapakah Tuhan Anda? Bang Poli dulu. Jadi maksud saya gini bang. Nah, nggak mau dari SD. Katanya mau dari SD Bang. Anak-anak Muslim yang SD dengan anak-anak Kristen yang SD itu kita debat mereka dari bawah sampai kita ke atas. Oh kalah. Masing-masing. Kristen kalah pasti. Kristen kalah. Tidak ada yang menghafal. Kalau Bang. dengarkan. Kalau umat Islam anak SD-nya Anda tanya. Cuma menghafal bang. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sekarang begini. Oke, sekarang begini. Dengarkan saya. Kita menguji anak SD Kristen, anak SD Islam. Pertama, kita uji mereka membaca kitab suci masing-masing. Oke. Nah, terus langsung Dua-duanya diterangkan. bisa baca.
Kristen anak TK-nya bisa baca Bible, bisa. Al-Quran anak TK-nya anak SD-nya umat Islam bisa baca. Dua-duanya bisa. Oke, satu sama. Sekarang kitab ditutup. Langsung diterangkan. SD. Jadi bahasa itu harus diterangkan dengan Tunggu. bahasa Anak SD-nya menutup Al-Quran. Anak SD-nya Kristen menutup Bible. Sekarang disuruh kemudian menerangkan lembaran pertama dari kitabnya. Umat Islam pasti lolos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. yakin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Sekarang anak TK, anak SD tadi, anak SD yang tadi disuruh kemudian melafalkan lembaran pertama Bible. Kira-kira bisa? Enhologos, Kira-kira bisa? Nggak bisa. Jangankan anak SD, Pak Pendeta yang 2 hari lagi mau meninggal tidak akan pernah bisa lawan anak SD di Islam. Saya ketawa aja, Bang. Ya sekarang saya tanya, bisa ndak anak SD tadi itu membaca Biblenya? Biblenya ditutup, bisa nggak? Jawab. Ayo. Ya kalau itu berarti menghafal. Iya sekarang bisa tidak dia membaca? Ditutup Biblenya, bisa nggak? Berarti abang tidak ngerti bahasa Bukan berarti saya tanya, bisa tidak anak SD tadi membaca kitabnya? Padahal kitabnya ditutup, bisa nggak? Ya, tidak. Ditutup sama saja menghafal, Bang. Saya tanya, saya ulang lagi ya. Itu umat Islam, anak SD Islam tadi hafal. Ditutup kitabnya, umat Islamnya yang SD hafal. Sekarang kita tanya SD Kristen ditutup kitabnya, bisa enggak dia membaca kitabnya? Dia tidak bisa membaca karena dia tidak menghafal. Tidak bisa Bang. membaca. Terus anak SD Kristen ditanyai, coba kamu terangkan kepada saya, di dalam kitabmu ada seperti ini. Kira-kira anak SD ini apa yang dilakukan anak SD Kristen ini? Ngarang idul, asumsi, cocok logi, ngarang bebas. Betul? Abang kembali ke SD dulu, Bang. Nggak, iya, ini anak SD-nya disuruh ngarang bebas. Anak SD-nya KO. Maka muncul SMP. SMP sama. SMA-nya dikasih menghadapi anak SD-nya Islam. Disuruh lagi dia menghafal, membaca kitabnya. Sama aja, datang pendetanya udah pakai tongkat, tinggal 2 hari meninggal. Dilawan anak SD-nya Islam tentang Bible. Nangis pendetanya, pulang dengan malu. Sekarang anak SD yang Islam ini disuruh baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa artinya anakku? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini saya kelas 2 SD udah hafal. Nah sekarang pendetanya yang sudah bangkokan, sedikit lagi meninggal, ditanya, coba kamu lafalkan kitab Kejadian pakai bahasa Indonesia aja. 5 ayat pertama, silakan Pak Pendeta. Gini, ada yang punya air minum kan di sini? Ada yang punya tisu kan? Saya pulang dulu babi saya belum dikasih makan. Izin ya, saya balik dulu ke rumah, babi saya belum mandi. Itu posisi Kristen. Bung, saya kasih rahasia sama Anda. Kalau Anda cinta kepada seseorang, Anda menuliskan sebuah surat. Surat itu pasti ada berasal dari otak Anda. Kalau Anda cinta kepada seseorang, Anda berusaha menghafal lagu-lagunya. Itu. Nah, mana wujud cinta Anda terhadap kitab Anda mana? Tunjukkan. Mana wujud cinta Anda terhadap Yesus mana? Aku tes aja dulu ya, Bang Juma ya. Ya, Aku tes dulu nih, anak SD nih. Ya, anak SD dulu. Ke Bang Juma dulu, anak SD Bang Juma nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa anak SD? Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik, pintar anak-anakku. Sekarang untuk Kristen nih, enharke enhologos. Silakan anak SD. Apa artinya? Pendeta pun nggak bisa Bang Andi, anak SD pula. Silakan, pendeta, anak SD deh, terserah. Enharke enhologos, kai hologos en prostonteos. Apa artinya anak-anak? Bingung. Tuh, bingung kan? Gimana coba? Bingung. Ada.
Gak ada kecintaan terhadap kitab sucinya. Saya mau tanya abang dulu, boleh? Ya, lu bingung dulu baru nanya. Pendetanya nggak menjawab, nggak disuruh baca kitabnya malah bertanya. Saya boleh tanya abang, boleh? Boleh. Tadi lu jawab dulu itu. Apa artinya tadi itu? Pertanyaan yang tidak jelas. Loh. Boleh. Itu original tes Bible-mu loh. Boleh. Saya tanya abang, boleh? Itu tadi original tes Bible-mu loh tadi. Nggak jelas katanya, Bang. Kok nggak jelas itu loh. Bible-mu itu loh halaman pertama. Allahu Akbar. Oh ya halaman pertama itu. Ini loh, cobalah tengoklah itu, Bang. Anda sudah tua. Tadi anak TK di Islam itu bisa jawab. Coba anak-anak silakan. Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Anak TK tahu. Nah, kamu orang tua udah bangkokan. Iya, Kumisnya bang. Tapi kalau sebelah kiri tinggal 13 lembar, sebelah kanan 12 lembar, ditanya kayak gitu nggak kalau bisa. ayat yang dia tidak hafal, apa dia bisa membaca? Abang Ya yakin? itu tadi itu makanya lu Abang. KO. Maksudnya itu ayat yang dia tiap hari hafal, tapi kalau yang dia tidak hafal, apakah dia bisa membaca? Abang yakin? Dia menang? Bisa. Ya, Coba aja Bisa. anak umat Islam Bisa. suruh dia baca Quran. Iya. Coba anak Islam tes kalau misalnya Anda ketemu. Ada ini Islam ya? Iya. Bang, saya pernah duduk dengan Haji Ya, saja udah, nggak nggak tahu usah bahasa kebanyakan Arab, lu. bang. Saya naikin dulu ke SMP Banyuma ya. Iya, SMP. Ke SMP lagi nih. Ke SMP lagi nih. Di sisi saya tetap anak TK ya, Bang? Oh iya. Enggak, ya SMP Iya, sama jadi lah. lawannya sekarang anak SMP. Anak Di pendeta lah Islam masih pendeta. TK. Oke, baik. Iya, pendeta. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya anak-anak? Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Pendeta. Beresit bara Elohim hasamayim fed hares. Apa artinya pendeta? Ambulans. Bang, saya boleh tanya? Bang? Oh. Abang, Iya, silakan Bang, silakan. Deh. Silakan Bang. Bang Poli. Malu-maluin Bang tidur. boleh tanya, bang? Iya, silakan. Kan dari tadi nanya. Mungkin saya kurang tahu namanya, tapi ya agak sedikit. Lalu Iya. ahadu an la ilaha illallah itu artinya apa? Apa itu? Enggak, kurang Apa itu? jelas, tapi ya Iya, anhadu apa itu? ahadu an la ilaha illallah itu artinya apa? Apa itu? Apa? Ngomong apa? Gak ada artinya, Bang. Aku Apa bersaksi itu ya? tiada Tuhan selain Allah, ya. Memangnya abang sudah pernah lihat Tuhan apa? Oh, gitu ya. Jadi Abang oke, sudah oke. pernah lihat Allah? Baik. Jadi gini, kalau di Islam itu di dalam Al-Qur'anul Karim untuk melihat Allah itu di bumi ini itu tidak bisa. Ah, Tetapi bagi orang yang berakal sehat, Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi ampusihim. tapi kan abang bilang Oke. abang bersaksi. Iya, tunggu, sabar. Kan abang saksinya. Oke, iya betul. Jadi gini, ketika Al-Quran mengatakan, kami akan memperlihatkan, sanurihim, kami akan memperlihatkan, Allah akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan, kebesaran kami di segenap penjuru. Maka kami melihat alam semesta ini. Alam semesta ini tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Alam semesta ini tidak mungkin kemudian diciptakan oleh selain daripada pencipta. Karena kami menyaksikan alam semesta ini ada, maka itu sama dengan kami menyaksikan yang menciptakan. Karena keyakinan, karena hakul yakin, alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya, maka kami bersaksi bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Sang Khalik. Maka kami mengatakan Sang Khalik itu bernama Allah. Maka kami mengatakan, aku bersaksi
tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kami melihat ciptaannya, kami melihat alam semesta. Tapi sudah lihat Tuhan juga. Dengan melihat alam semesta ini, itu sama halnya kemudian kita melihat yang menciptakan. Itu mah melebar, Abang. Oh, enggak Tidak, melebar, tidak melebar, Pengadilan mah tidak enggak melebar diterima. gini. Tuhan. Sekarang begini, sekarang Allah, saya berarti kasih sudah lihat analogi Tuhan sederhana. Oke, baik. Sekarang saya kasih analogi sederhana. Apakah Anda punya akal? Ya punya lah, pakai akal. Punya, kan, oke, punya akal. Bolehkah Anda melihat akal Anda? Itu mah nggak logis, Abang. Nah, nggak Kalau dalam logis. pengadilan Oke, nggak oke, bisa oke, kayak sabar, gitu. sabar Bang ya. Kita pelan-pelan Kalau ya dalam Bang. pengadilan nggak bisa Oke, begitu. oke, kita pelan-pelan. Syahadat itu punya orang Kristen yang bisa melihat Allah cuma Isa. Oke, oke. Jadi kita pelan-pelan. Anda mengaku punya akal, tapi Anda mengatakan tidak logis kalau bisa melihat akal. Berarti bagaimana Anda bisa mengatakan Anda punya akal sementara Anda tidak melihat? Jawab saya. Kalau Abang kan dalam bilang, abang bersaksi. Satu aja dulu, satu orang dulu. Yang mana yang mau menjawab ini? Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda punya akal? Punya, Anda ada akal, tapi Anda tidak pernah melihat. Bagaimana Anda bisa mengatakan akal Anda ada sementara Anda Saya tidak menjawab. melihat? Saya Oke, menjawab, Bang. Silakan. Kalau di pengadilan nggak pakai akal, Bang. Nggak ada pengadilan Bersaksi di itu saksi, sini. iya, tidak. Selebihnya dari si iblis. Jadi kalau di Anda pengadilan disumpah Anda, seperti itu. jadi kalau di pengadilan Anda Anda kalau di ditanyai, pengadilan tuh disumpah. oh nggak bisa diam ini. Suruh pegang Quran. Yang satu suruh ini nggak bisa pegang diam, Alkitab. yang satu ini nggak bisa diam. Memang dari dulu dia kayak gini dia, nggak bisa diskusi si siapa namanya ini. Boleh saya menjawab, IWG Bang? ini nggak bisa diskusi. Bang, boleh saya menjawab? Oke, silakan. Bagaimana Oke. Anda bisa mengatakan Anda ada akal sementara Anda tidak melihat? Silakan. Oke, baik. Saya kan punya di diri saya ini ada 3, Bang. Akal aja dulu akal. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda Iya, ada itu. akal Iya, sementara dengar Anda dulu. tidak melihat? Iya, Abang dengar dulu penjelasan saya. Iya. Nah, di diri saya ini kan ada 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Nah, akal itu dari mana? Dari jiwa. Mantap meja. Yang saya tanya akal. Anda punya akal enggak? Iya, saya punya akal. Ini kan saya jawab. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda punya akal sementara Anda tidak lihat? Iya, bentar Bang. Saya kan terangkan. Saya kan penjelasan. Kok Abang protes? Kalau lari ke jiwa, boleh enggak Anda mengatakan Iya, Anda maksudnya punya jiwa? Anda punya Abang jiwa. Abang Boleh bisa- tidak Anda bisa- tunjukkan jiwa Anda? Abang bisa dengar dulu. Ini kan saya yang terangkan. Saya yang jawab. Kan Apakah satu- akal Anda bisa terlihat? Abang dengar saya ngomong habis dulu baru Abang tanggapi. Dengarkan, Masa saya bolong apakah lagi abang sudah tanggapi. apakah akal Anda bisa terlihat? Iya kan saya jawab dulu baru salah baru Abang tanggapi. Jawab pertanyaan saya kan sederhana. Apakah akal Anda bisa terlihat? Ya bisa. Tidak, B bisa. Nah, gitu. Bisa. Mana? Bisa. Coba Bisa. tunjukkan. Coba tunjukkan. Saya itu bisa melihat Tuhan. Nyambung abang ini. Saya tanya tunjukkan akal Anda. Ya saya kan punya akal. Kalau tidak punya akal gimana? Iya, saya mau lihat mana akal Anda. Tolong tunjukkan. Ya Abang punya pertanyaan kan tidak jelas. Sudah jelas sekali pun. Udah 5 kali kuulang. Tidak Anda jelas. mengaku punya akal. Saya mengaku punya Allah. Anda minta Allah saya tunjukkan. Saya katakan alam semesta ini bahkan diri saya bukti adanya Allah. Maka saya bersaksi saya punya Allah meskipun saya tidak melihat. Nah sekarang saya tanya kepada Anda. Apakah Anda punya akal? Anda katakan ada. Itu sama halnya Anda bersaksi bahwa saya punya akal. Sekarang saya mau tanya, tunjukkan akal Anda kepada saya. Kenapa Anda mengatakan ada, tapi ternyata Anda nggak bisa nunjukkan? Tapi silakan. Abang kan tadi belum jawab penjelasannya pertanyaan saya habis. Apa itu?
abang kan bersaksi bahwa tiada Tuhan, berarti abang kan sudah lihat Tuhan. Sekarang apakah Anda bersaksi bahwa Anda punya akal? Bersaksi. Anda sudah pernah lihat akal Anda? Lihat. Bagaimana bentuknya? Ya akal saya kan lewat pemikiran saya. Boleh tunjukkan ke saya, Bang. Apakah akal abang bisa? Ini pertanyaan saya ke abang, jangan dibalik ke saya. Ya saya kan punya akal. Anda bersaksi bahwa Anda punya akal. Kenapa Anda bersaksi Anda punya akal sementara Anda nggak melihat? Akal itu kan tidak bisa melihat dan tidak bisa Akal nggak bisa melihat. Anda punya mata kan? Ya akal itu kan bisa dilihat oleh diri saya. Masa saya mau tunjukkan kepada abang? Iya Allah ya Karim. Coba Anda lihat akal Anda seperti apa adanya, Bang. Anda bersaksi Anda punya akal. Coba seperti apa wujud akal Anda? Bohong abang ini, bohong. Anda bersaksi. Aduh, pelanggaran lagi deh. Oteng, oteng. Saya turun dulu. Mana akalnya, Bang? Kayak mana bentuk akal abang, Bang? Kotak segitiga hitam bulat. Coba pertanyaan itu yang jelas. Iya, pertanyaan saya yang jelas ya. Yaudah. Anak TK. Yaudah. Yesus itu Mendingan kita kembali ke TK aja. Yaudah ya kita kembali ke TK aja. Yesus itu dagingnya itu Tuhan apa bukan? Bukan. Oke, baik. Yesus itu daging. Tuhan apa bukan dagingnya itu? Yesus itu daging. Ya dagingnya Tuhan apa Daging bukan? itu Yesus itu kan ada 3. Ada 3 Yesus. Ada 3 Yesus. Tidak, dengar dulu penjelasan, jangan cepat ini. Roh itu punya di atas. Roh itu punya di atas. Nah, cuman dia berwujud menjadi manusia. Dan dia Terus? itu bisa merasa sakit dan kedinginan. Kedinginan. Tapi roh itu yang di atas. Yang mana? Yang di atas mana nih? Roh itu kan punya Allah. Roh punya Allah. Yesus punya roh. Yesus punya roh. Dan roh itu adalah Yesus sendiri dan Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Oke. Dagingnya itu bukan Allah. Daging itu bukan Allah. Jadi kalian ditebus sama daging. Roh itu menjadi Nggak ada manusia. tulangnya ya, nggak pakai tulang. Berarti roh yang jadi manusia itu menjadi daging. Pusing. Daging itu Ya, Kak. adalah manusia. Ya kalau roh itu menjadi manusia berarti ya kan ada daging. Ini Bang Juma nih. Bang Juma daging, Bang Juma. Kan dia kan lewat rahim. Udah aku cuma perempuan, nemenin Bang. kamu bentar aja sampai Bang Juma datang. Lanjut. Coba saya tanya sama Mbak dulu, boleh tidak? Boleh. Nanya apa? Di dalam diri Mbak itu ada berapa? Dalam diri saya ada ginjal, paru-paru, jantung, bagaimana? Oh, Mbak mesti tambah sekolah. Loh, Di kalau dalam Anda diri bertanya Mbak di itu- dalam diri saya ada berapa orang diri saya cuma punya satu kepribadian gitu Di loh. dalam diri Mbak itu ada 3, tubuh, jiwa, roh. Berarti Mbak itu Di dalam punya diri roh. saya ada 3, tubuh, jiwa, roh. Ada tubuh di dalam tubuh. Di dalam diri saya ada tubuh, berarti tubuh Coba. saya ada di dalam tubuh gitu. Coba saya tanya Mbak dulu, roh itu punya Bentar siapa dulu. dan daging itu punya siapa? Di dalam tubuh saya ada tubuh, jiwa, dan roh. Berarti dalam tubuh saya ada tubuh lagi gitu. Ya kalau tidak ada tubuh, berarti Mbak itu seperti asap ya. Iya, berarti di dalam tubuh ada tubuh lagi gitu. Berarti asap itu kan terbang-terbang. Bukan, di dalam tubuh saya ada tubuh juga. Akalnya tadi udah nampak tidak akalnya? Kenapa Anda bersaksi Segitiga. bahwa Anda punya akal? Kenapa Anda mengatakan saya bersaksi, saya punya akal? Nah, coba tunjukkan akal itu.
Aku mau tahu. Lagi naik sampan dulu, hati-hati ya. Nanti pegangan dulu. Coba mengerti bahasa. Jangan cuman mengejek sesuai dengan pemikiran. Kok jadi mengejek, Bang? Kok ngejek? Abang mengatakan, saya bersaksi, saya punya akal. Saya mau tahu akal abang itu mana? Tunjukkan. Apakah abang pernah melihat akal abang? Enggak pernah. Kenapa abang bersaksi? Berarti abang saksi dusta? Udah selesai belum? Boleh nggak saya menjelaskan tentang hal ini? Iya, silakan. Boleh Bang Kemo. Sebelum itu, untuk Bang Poli, Tuhan memberkati ya. Tolong jangan hilang iman dalam kekristenan. Oke, saya lanjutin. Saya mau tanya dulu, bahasa itu berdinamika nggak? Bahasa Yes. dinamika. Sik. Benar nggak? Iya. Benar. Jadi saya mau jawab Terus? aja buat yang bilang kalau Alkitab direvisi, Alkitab season ini, season ini, season Saya itu. pertanyaannya tadi tuh nggak perlu terlalu dibawa ke lebay-lebay amat. Pertanyaan saya sederhana Biasa aja. biasa aja. Oke, saya lanjutin. Jadi karena bahasa berdinamika, jelas Alkitab itu mengikuti. Karena kita pakai bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Karena gini, Alkitab kan kita ada Alkitab yang paling baru tahun ini udah ada, dan tahun puluhan tahun sebelumnya juga udah ada. Itu jelas berbeda karena bahasa itu berdinamika. Itu simpel aja. Nah, terus akan muncul Oke, itu pertanyaan, yang Bang, yang mana yang firman Tuhan? Oh enggak, saya nggak jawabin itu. Oh, Iya. nggak mau Kan jadi itu. berdinamika kan? Kitab Anda berdinamika kan? Apa hubungannya Bahasanya itu bahasa berubah-ubah, dengan kan? suatu hal tentang agama? Karena Yesus mengaku menerima Enggak, firman. bahasa sama agama apa hubungannya? Saya kan nggak bawa agama. Oh, ada hubungannya. Pasti ada. Enggak. Oh, enggak. Kenapa Bahasa bisa? itu dari Sekarang saya manusia. tanya, apakah bahasa Ibrani itu adalah bahasa sembarangan bagi Yahudi? Oh, itu Ayo. nggak tahu saya. Nah, makanya jangan mengambil kesimpulan seakan-akan tanggapan Anda itu sudah benar kalau wawasan masih cile. Jangan. Enggak, Bahasa itu ada Ibrani dalam itu budaya adalah bahasa manusia. sakral, bahasa agama bagi orang-orang Yahudi. Sama dengan Yunani, bahasa Yunani itu adalah bahasa sakral bagi Yunani kuno, penyembah dewa-dewa. Itu cara belajarnya. Sementara agama Anda memang karena tidak punya jati diri, Anda bisa mengatakan bahasa itu tidak ada hubungannya dengan agama. Lalu bahasa kitab suci Anda apa itu? Hilangkan aja itu bahasa di dalam. Karena agama tidak ada hubungannya dengan bahasa. Ya udah, hilangkan, hapus. Sementara setiap nabi diutus itu menggunakan bahasa. Ya Musa, ayo. Ya Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Pakai bahasa. Kalau tidak ada Oke, bahasa, udah ya. Paulus Oh, nggak bisa ngarang. Gitu loh. Silakan. Oke, udah kan? Kirain Bukan. bisa jadi Jadi penyelamat gini. bagi saudara Poli, ternyata Enggak. sama-sama tenggelam. Jadi gini, bahasa itu masuk ke dalam budaya. Titik. Bahasa itu menjadi komunikasi dan muncul karena adaptasi setiap warga atau masyarakat di setiap negara atau daerah masing-masing. Titik. Jadi bukan tentang gini, gini. Alkitab itu isinya karya keselamatan. Mau isinya pakai bahasa ini, bahasa itu, bahasa ini, itu. Nggak bisa. Bebas. Oh, bisa dong. Itu kan makanya agama adat saya sendiri. sangat keberatan kalau kitab saudara disebut Alkitab. Kalau disebut clipping boleh. Tapi Biblika bisa. Berarti orang apa? Orang negro juga harus ganti bahasa. Ya, kitab sucinya orang negro apa dulu? Kalau dia Al-Quran pasti bahasa Al-Quran. Tapi kalau bahasa Bible ya ikuti irama suka-suka mereka. Abang Kitab kembali Anda ke kan SD dulu. kemana-mana sesuai dengan irama budaya kan? Anda kan Kembali sudah ke akui. SD, Bang.
Bang, kembali ke TK dulu. Sombong kali abangku ini. Ya, saya memang sombong, Bang. Saya memang sombong. Iya, akalnya Anda bersaksi punya akal? Saya memang sombong, Bang. Bang. Tidak, saya tanya, Anda bersaksi punya akal tadi kan? Abang Bisa Anda punya tunjukkan ke pertanyaan saya? Abang punya pertanyaan itu seperti anak kecil. Coba dewasa Pertanyaan sedikit, Bang. anak kecil Anda tidak bisa jawab. Coba Harusnya dewasa Anda sedikit. malu. Coba dewasa sedikit. Harusnya Anda malu. Coba Anda dewasa mengatakan pertanyaan saya anak kecil. Bisa enggak Anda baca, jawab? Bisa enggak? Pertanyaan anak kecil ini, bisa enggak Anda jawab? Gak ada. Yang Anda bisa cuma sombong. Bisa. Coba penolongnya silakan. Anda bersaksi Anda punya akal. Tunjukkan akal itu kepada saya. Silakan. Kita berakal itu karena dapat berhipotesis, analisis dan berpikir. Loh, kok bisa gitu? Itu Karena kita punya hasil. enggak, bentar, Itu belum. hasil dari akal. Yang saya minta tunjukkan akal Anda. Dari tadi Anda ngomong saya diem loh. Karena memang saya tidak dialog dengan Anda. Anda siapa? Lucu banget ya. Anda yang mengajukan diri. Sok penting. Sok penting. Yang Anda sampaikan tadi itu adalah bias dari akal. Ini kenapa sombong semua tapi double kosong semua ya? Yang saya tanya bersaksi. Kan tadi kita dituduh nih. Kenapa Anda bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sementara Anda tidak melihat Allah? Sekarang saya balik. Kenapa Anda bersaksi bahwa Anda punya akal, Anda tidak bisa menunjukkan akal, Anda tidak bisa melihat akal? Berarti bersaksi itu bukan bahasa, Bang. Loh, apa sih? Ya Allah ya Karim. Makanya abang itu dewasa dulu, dewasa sedikit, Bang, dewasa. Oke, saya dewasa. Atau sekolah dulu, Bang. Sekolah dulu. Oke, saya sekolah. Oke, terus bersaksi itu bukan bahasa, Bang. Waduh. Itu bahasa Indonesia. Bersaksi, berikrar, meneguhkan hati, meyakini sepenuh hati. Terus abang cocok pakai ekor biar sama ular. Maunya apa sih, Bang? Biar putar-putar. Bisa diputar-putar, Bang. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Anda bersaksi bahwa Yesus itu ada? Iya, saya bersaksi. Anda pernah lihat? Pernah. Di mana? Di dalam doa. Udahlah. Udah. Di dalam doa kamu melihat Yesus. Dalam mimpi. Dia pirang atau geriting? Bang, geriting atau pirang? Ganteng Yesus ya. Saya Yesus mau ganteng tanya, Bang. Saya mau tanya, boleh tanya? Kamu jadi ditertawakan orang loh. Kamu katakan pernah lihat Yesus di dalam doa. Kayak mana ceritanya? Apakah ada foto Muhammad? Iya, Bang. Apa ini? Host, ada nggak yang lain? Atau ini saudara kita Ria Saragi ini siapa ini? Ada bisa bantu Mbak Ria Saragi, bisa bantu. Udah diturunkan si Poli ini. Assalamualaikum. Turunkan aja, Bang, turunkan aja. Iya. Otaknya itu parah sekali tuh. Kirain tadi sedikit ada perubahan, ternyata makin rendah makin. Iya. Oke, saya turun aja, Bang. Oke. Makasih Bang Musa. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.